Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Ardiles Nur, SSTP MSI, selaku coach. Yang saya hormati Ibu Insinyur Diah Irianti, MSI, selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Dewi Anggraini, SPD, MSI, selaku mentor. Perkenalkan, saya Joni Kuaswidian, bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah selaku Kabid Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata. Dalam hal ini, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan aksi perubahan yang saya lakukan dengan judul optimalisasi pembinaan pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan zona kreatif berbasis digital di Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun latar belakang yang saya ambil adalah begitu banyaknya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang cukup banyak di Kabupaten Bengkulu Tengah, tapi belum terbina secara baik. Adapun area perubahan dan fokus aksi yang saya ambil dalam aksi perubahan ini, 1. Mental aparatur, 2. Organisasi, 3. Tata laksana, 4. Sumber daya manusia, dan kelimanya dalam pelayanan publik. Adapun dalam profil kinerja organisasi, visi Kabupaten Bengkulu Tengah terwujudnya infrastruktur terpadu dan pelayanan publik menuju benteng yang maju dan sejahtera. Dalam misi Kabupaten Bengkulu Tengah, yang saya ambil adalah meningkatnya perekonomian masyarakat untuk saya lanjutkan dalam aksi perubahan yang saya lakukan dalam optimalisasi pembinaan ini. Kondisi saat ini di Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya bagi pelaku ekonomi kreatif, adanya pendataan yang masih manual. Kedua, belum adanya wadah pelaku ekonomi kreatif yang disiapkan untuk pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya. Ketiga, peningkatan pembinaan pelaku ekonomi kreatif. Keempat, pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif. Maka dari hal inilah saya mengambil dari kondisi ini, saya mengambil untuk aksi perubahan yang saya lakukan ke kondisi yang saya harapkan nantinya setelah aksi perubahan ini, yaitu 1. Pendataan pelaku ekonomi kreatif via e-form. Ini dilakukan melalui smartphone dari masing-masing pelaku ekonomi kreatif. Jadi sehingga kami membuat e-form melalui Google Form ini dan kami kirimkan ke semua pelaku ekonomi kreatif. Jadi setiap pelaku ekonomi kreatif ini terdaftar dan update datanya. Kedua, kami membuat wadah zona kreatif. Untuk hal digitalisasinya yang kami lakukan adalah dalam zona kreatif ini akan adanya e-marketing. Dalam e-marketing ini adalah pasar untuk online. Jadi setiap pelaku ekonomi kreatif ini mampu memasarkan semua produk-produk ekonomi kreatif pada zona kreatif yang kami rencanakan untuk dibuat. Ketiga, meningkatnya pembinaan pelaku ekonomi kreatif. Dalam pembinaan ekonomi kreatif yang kemarin-kemarin belum terlaksana dengan baik, maka kami akan meningkatkan semua, misalnya dari setahun hanya sekali pembinaan, maka kami akan melakukan kalau bisa ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ketiga, melaksanakan ngoprek. Ngoprek ini adalah inovasi yang kami munculkan dalam pembinaan pelaku ekonomi kreatif khususnya di Bengkulu Tengah. Dari ngoprek inilah kami akan mendapatkan seluruh permasalahan, seluruh pemecahan masalah dari setiap lini perifer atau lini-lini awal pelaku ekonomi kreatif. Adapun identifikasi isu strategis yaitu pengembangan penelitian, penyiapan bahan pemberi izin, pembinaan pelaku dan karya kreatif,
pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama, peningkatan apresiasi. Dari identifikasi isu strategis ini, kami melakukan penetapan isu strategis melalui analisa Astrid. Didapatlah skor 93,9% dengan kurang optimalnya pembinaan pelaku kreatif. Ketiga, dari analisa Astrid 3 isu strategis ini, kami masukkan lagi ke analisa USG. Di sini didapatlah kurang optimalnya pembinaan pada pelaku ekonomi kreatif dengan skor 13. Dari dua analisa inilah kami memunculkan kembali analisa SWOT supaya memperkuat isu strategis yang kami munculkan tadi. Kekuatannya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, Undang-Undang 23 2014, dan Pergub 39 Tahun 2020. Kelemahannya adalah kurang pembinaan, kurangnya wadah, dan kurangnya database atau big data untuk pelaku ekonomi kreatif. Opportunity peluang adalah adanya zona kreatif, e-form, dan begitu banyaknya sumber daya alam yang ada di Bengkulu Tengah dan dekatnya benteng ini dengan kota, sehingga sumber daya alam itu gampang tersalur ke kota, dan sumber daya manusia, yaitu begitu banyaknya pelaku ekonomi kreatif yang ada di Bengkulu Tengah. Ancamannya adalah kurangnya pemahaman pelaku ekraf, kurangnya tersedianya data pelaku ekraf, dan kurangnya wadah ekraf. Adapun milestone yang kami lakukan pada minggu pertama, koordinasi dengan sponsor dan mentor. Ini kami lakukan untuk mengenai rancangan program aksi perubahan tentang optimalisasi pembinaan pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan zona kreatif berbasis digital di Kabupaten Bengkulu Tengah. Evidence base-nya adalah foto dan video. Ini pada minggu pertama. Pada milestone minggu kedua, kami melakukan identifikasi permasalahan dan kesepakatan dengan mentor bahwa permasalahan di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah kurangnya pembinaan pelaku ekonomi kreatif. Maka kami melaksanakan aksi perubahan dan melaporkan kepada mentor sponsor bahwa rapat kesiapan pelaksanaan aksi perubahan siap untuk dilaksanakan pada minggu kedua. Pada minggu ketiga, kami melaksanakan studi lapangan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Ibu Diah Irianti selaku penguji, bahwa untuk membuka wawasan pada pelaku ekonomi kreatif, kami melakukan studi lapangan dan kebetulan disetujui oleh mentor kami terdahulu, yaitu melaksanakan studi lapangan bersama pelaku ekonomi kreatif pada aksi perubahan yang diikuti pelaku ekonomi kreatif di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Evidence base-nya adalah foto, video di link YouTube. Pada minggu keempat, kami melaksanakan taking ownership. Ini digunakan untuk mendukung stakeholder internal pada pelaksanaan aksi perubahan. Evidence base-nya adalah foto dan video, undangan rapat, daftar hadir, dan notulen. Pada minggu kelima, kami melaksanakan pembuatan surat keputusan tim kerja. Evidence base-nya adalah undangan rapat, daftar hadir, SK tim kerja, dan foto dan video. Pada milestone minggu kelima, kami melaksanakan pembinaan pelaku ekraf melalui inovasi ngobrol bareng pelaku ekonomi kreatif yang dilakukan pada 22 Juni di Kecamatan Pondok Kubang, yaitu di usaha bersama Melati Putih. Pada milestone minggu ke-7, kami juga kembali melakukan pembinaan ekonomi kreatif melalui inovasi ngoprek kedua dan ngobrol bareng pelaku ekonomi kreatif. Yang kami tampilkan dalam pembinaan ini, kami mulai membahas masalah zona kreatif dan e-form yang akan digunakan oleh seluruh pendataan bagi pelaku ekonomi kreatif, baik yang pemula sampai ke tahapan pertama, maksudnya yang sudah mapan. Pada minggu ke-8, kami melapor kepada mentor bahwa pelaksanaan aksi perubahan telah dilaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan aksi perubahan dengan berkoordinasi pada coach, konsultan, dan mendapatkan bimbingan serta arahan lebih lanjut. Adapun manfaat aksi perubahan ini
kami merasakan dalam manfaat jangka pendek, teridentifikasinya masalah yang ada pada pelaku ekraf, tergalinya ide-ide produk baru dan pelaku ekraf. Keberlanjutan aksi perubahan ini, ngoprek ini adalah baseline awal dalam melaksanakan kegiatan jangka menengah e-form yang berupa digitalisasi dan jangka panjang zona kreatif. Simpulan bahwa keberhasilan perubahan ditentukan oleh 1. Kemampuan manajerial, 2. Dukungan stakeholder, 3. Mekanisme kerja tim, 4. Adanya anggaran, dan 5. Antusiasme pelaku ekraf. Saran, diharapkan kegiatan ngoprek dapat terus berlanjut. 2. Adanya tambahan anggaran, dan 3. e-form dan zona kreatif segera diimplementasikan. Sekian, terima kasih. Itulah yang saya dapat sampaikan dalam pemaparan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.